Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Riko selaku dosen pengampu mata kuliah Dinamika Politik Indonesia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai dilema Partai Komunis Indonesia. Peran PKI dalam gerakan 30 September tahun 1965 dan hubungannya dengan perkembangan PKI pada masa pergerakan kebangsaan dan pemberontakan PKI tahun 1948. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Anami Latifah, dan kedua ada Miski Bintang Angkasa, ketiga ada Herliana Nanda Kusuma, keempat ada Nala Hoirunisa, yang kelima ada Rania Kusuma Dewi, dan yang selanjutnya ada Ihsan Maulana Ahnan, Sultan Aziz Nur Firdaus, dan yang terakhir ada Auliana Rindang Ayomi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang dilema Partai Komunis Indonesia. Yang pertama, apa sih PKI? PKI merupakan Partai Komunis Indonesia. Partai ini merupakan partai yang berideologi komunisme yang pernah ada di Indonesia. Didirikan pada tahun 1914 oleh tokoh sosialis Belanda yang bernama Hendrikus Josephus Franciscus Mary Snedvliet. Sejarah singkat PKI. Henk Snevliet dan kaum sosialis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama Indische Social Democratic Association atau dalam bahasa Belanda Indische Social Democratische Vereniging ISDV. Pada tahun 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partai sendiri dengan nama Partai Demokrat Sosial Hindia. Pada tahun 1917, ISDV meluncurkan sendiri publikasi pertama berbahasa Indonesia, yaitu Suara Merdeka. ISDV membentuk blok dengan organisasi anti-kolonialis Sarekat Islam. Banyak anggota SI seperti dari Surabaya, yaitu Semaun, dan Darsono dari Solo tertarik dengan ide-ide Snevliet. ISDV terus bekerja secara clandestine, meluncurkan publikasi lain, yaitu Suara Rakyat. Setelah kepergian paksa beberapa kader Belanda, dalam kombinasi dengan pekerjaan di dalam Sarekat Islam, keanggotaan telah berpindah dari mayoritas Belanda ke mayoritas Indonesia. Pada tahun 1919, hanya memiliki 25 anggota Belanda dari total anggota yang kurang dari 400. Pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai PKI tahun 1965. Sejak terpilih menjadi ketua pada tahun 1951, DN Aidit dengan cepat mulai membangun kembali PKI yang porak-poranda pada tahun 1948. Usaha itu berhasil baik, sehingga pada pemilihan umum tahun 1955, PKI berhasil menempatkan dirinya menjadi salah satu di antara 4 partai besar di Indonesia. 10 tahun kemudian, setidak-tidaknya sejak tahun 1964, PKI sudah merasa dirinya sebagai partai terkuat dan mulai meningkatkan persiapannya untuk melaksanakan perebutan kekuasaan. Tahun 1964 dibentuk Biro Khusus langsung di bawah pimpinan DN Aidit. Orang pertama dalam organisasi tersebut adalah Syam Kamaruzaman, orang kedua adalah Pono atau Supono Marsudijaya, dan orang ketiga adalah Bono atau Waluyo. Biro khusus inilah yang aktif melaksanakan pematangan situasi bagi perebutan kekuasaan dan melakukan infiltrasi ke dalam tubuh ABRI, dibarengi dengan usaha penyusunan kekuatan dengan menggunakan tenaga-tenaga terlatih dalam bidang kemiliteran dari kalangan anggota PKI maupun organisasi satelitnya, terutama Pemuda Rakyat dan Gerwani. Masih dengan PKI 1965, menjelang akhir Agustus 1965, pimpinan Biro Khusus PKI terus-menerus mengadakan pertemuan-pertemuan, yang mana
Kesimpulan dari setiap pertemuan-pertemuan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Ketua CCPKI dan Aidit. Kemudian diputuskan oleh Aidit bahwa gerakan perebutan kekuasaan akan dipimpin langsung oleh dirinya sebagai pimpinan tertinggi gerakan. Syam Kamaruzzaman ditetapkan sebagai pimpinan pelaksana gerakan, Pono ditunjuk sebagai wakil pimpinan gerakan, dan Bono ditetapkan sebagai pimpinan bagian observasi. Selanjutnya, kepada Syam selaku pimpinan pelaksana gerakan diinstruksikan untuk mengadakan persiapan-persiapan terakhir menjelang pelaksanaan gerakan. Sejak tanggal 6 September 1965, pimpinan Biro Khusus PKI berturut-turut mengadakan rapat-rapat rahasia bersama dengan orang oknum ABRI yang telah lama dibina untuk membicarakan persiapan pelaksanaan gerakan. Rapat pertama dilakukan di rumah Kapten Wahyudi, Jalan Sindang Laya 5, Jakarta, yang dihadiri oleh Syam, Pono, Letnan Kolonel Untung Sutopo sebagai Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, Kolonel A. Latif sebagai Komandan Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya, Mayor Udara Suyono sebagai Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan P3 PAU Halim, Mayor A. Sigit sebagai Komandan Batalion 203 Brigade Infanteri 1 Kodam 5 Jaya, dan Kapten Wahyudi sebagai Komandan Kompi Artileri Sasaran Udara. Rapat pertama tersebut membicarakan mengenai situasi umum dan sakitnya Presiden Soekarno. Selanjutnya, Syam melontarkan isu adanya Dewan Jenderal yang akan mengadakan perebutan kekuasaan pemerintah dan menyampaikan instruksi Aidit untuk mengadakan gerakan mendahului kudeta Dewan Jenderal. Rapat kedua diselenggarakan pada tanggal 9 September 1965, yang mana membicarakan kesepakatan bersama untuk turut serta dalam gerakan dan mengadakan tukar pikiran tentang taktik pelaksanaan gerakan, terutama masalah organisasi dan pengendalian kesatuan-kesatuan yang akan digunakan dalam gerakan serta pembagian tugas dan calon pimpinannya. Rapat ketiga tanggal 13 September 1965 di rumah Kolonel A. Latif, Jalan Cawang 1, Kafling, RT 524, RW 525, Jatinegara. Rapat keempat tanggal 15 September 1965 dan kelima tanggal 17 September 1965 juga dilakukan di rumah Kolonel A. Latif. Rapat keenam tanggal 19 September 1965 bertempat di rumah Syam, Jalan Salemba Tengah, Jati Buntu, Jakarta. Dalam rapat tersebut, Mayor Asigi tidak hadir karena sejak dalam diskusi-diskusi yang terdahulu, ia tidak dapat diyakinkan tentang adanya Dewan Jenderal. Oleh karena itu, ia tidak menyetujui gerakan yang akan dilancarkan. Sebagai akibat dari sikapnya tersebut, ia disisihkan serta untuk selanjutnya tidak diikutsertakan lagi. Rapat ketujuh dilaksanakan tanggal 22 September 1965, juga diselenggarakan di rumah Syam. Pada rapat ketujuh ini, Kapten Wahyudi tidak ikut hadir dan sejak itu tidak muncul-muncul lagi di dalam rapat-rapat selanjutnya. Dalam rapat ketujuh tersebut, ditetapkan penentuan sasaran gerakan bagi masing-masing pasukan. Yang akan bergerak menculik atau membunuh para jenderal angkatan darat diberi nama dengan nama pasukan Pasopati. Pasukan teritorial dengan tugas utama menduduki Gedung Radio Republik Indonesia dan Gedung Telekomunikasi diberi nama dengan pasukan Bima Sakti. Dan pasukan yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan di Lubang Buaya diberi nama pasukan Gatot Kaca. Rapat ke-8 pada tanggal 24 September 1965, rapat ke-9 pada tanggal 26 September 1965, dan yang terakhir tanggal 29 September 1965, kesemuanya dilakukan di rumah Sejam. Secara fisik, gerakan militer akan dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa atau pasukan pengawal presiden. Selaku pimpinan formal seluruh gerakan, mereka memulai bergerak pada dini hari 1 Oktober 1965. Didahului dengan gerakan penculikan dan pembunuhan terhadap
6 perwira tinggi, dan seorang perwira pertama Angkatan Darat. Kesemuanya dibawa ke desa Lubang Buaya, sebelah selatan Pangkalan Udara Utama Halim Perdana Kusuma. Setelah puas dengan segala kekejamannya, semua jenazah dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua, lalu ditimbun dengan sampah dan tanah. Ketujuh perwira tinggi tersebut adalah: yang pertama, Menteri Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani. Yang kedua, Deputi 2 Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal R. Suprapto. Yang ketiga, Deputi 3 Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Harjono Mas Tirto Darmo. Yang keempat, Asisten 1 Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang kelima, Asisten 4 Panglima Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Donald Izakhus Panjaitan. Yang keenam, Inspektur Kehakiman Jenderal Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Sutojo Siswo Harmajo. Yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Andries Tendean. Pangkostrat dengan berpegang kepada Sabta Marga memutuskan untuk segera melancarkan operasi penumpasan G30 SPKI dengan menggunakan unsur-unsur Kostrad yang sedang berada di Jakarta dalam rangka parade hari ulang tahun ABRI, yakni Batalion 328 Kujang atau Siliwangi, Batalion 2 Kavaleri, dan Batalion 1 Resimen Para Komando Angkatan Darat Menparako atau RPKAD, dan gerakan penumpasan dimulai. Pembahasan berikutnya yaitu penumpasan di Jakarta. Operasi penumpasan G30 SPKI yang dilancarkan pada tanggal 1 Oktober dalam gerakan pembersihan di Kampung Lubang Buaya atas bantuan dan petunjuk seorang anggota polisi, yaitu Ajun Brigadir Polisi. Pada tanggal 3 Oktober 1965 diketemukan tempat jenazah para perwira Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sebuah lubang sumur tua. Pada tanggal 4 Oktober 1965, pengangkatan berhasil diselesaikan oleh anggota-anggota RPKAD dan KKOAL Marinir. Seluruh jenazah diangkut ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat yang sekarang menjadi Rumah Sakit Gatot Subroto untuk dibersihkan dan kemudian disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 5 Oktober 1965, para jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi serta diberi kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno telah memanggil semua Panglima Angkatan ke Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, ia memutuskan bahwa pimpinan Angkatan Darat langsung berada dalam tangan Presiden. Untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat tetap ditunjuk Mayor Jenderal Pranoto, dan kepada Mayor Jenderal Soeharto diberi tugas untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa 30 September. Keputusan tersebut diumumkan melalui RRI Pusat pukul 1.30 tanggal 3 Oktober 1965. Telah berhasil ditangkap Kolonel Alatif Komandan yang telah dipecat dari Brigade Infanteri 1 atau Kodam 5 Jaya pada tanggal 9 Oktober 1965. Bekas Letnan Kolonel Untung tertangkap tanggal 11 Oktober 1965 di Tegal. Pada tanggal 1 Oktober 1965 tengah malam dengan mempergunakan pesawat terbang yang telah dipersiapkan oleh Menteri atau Panglima Angkatan Udara Omar Dhani setelah Jakarta dikuasai oleh ABRI, Aidit melarikan diri ke Jawa Tengah. Penumpasan di Jawa Tengah. Batalion-batalion yang aktif dipergunakan oleh G30 SPKI ialah Batalion K dan M, berkedudukan di Solo. Batalion L dan C berkedudukan di Jogja, Batalion D berkedudukan di Salatiga.
Lalu gerakan operasi penumpasan dimulai pada tanggal 2 Oktober 1965. Pasukan mulai bergerak pukul 5 pagi untuk membebaskan kota Semarang dengan kekuatan 2 peleton BTR atau Brunero Transportera, sama saja dengan kendaraan pengangkut personil berlapis baja. Kavaleri di bawah pimpinan Letnan Kolonel Jasin Hussein dan 1 bateri artileri Medan dengan tugas infanteri. Pada tanggal 5 Oktober 1965, garis komando Kodam 7 atau di Ponorogo telah dipulihkan kembali. Masih terkait penumpasan di Jawa Tengah, pada tanggal 1 Desember 1965 dibentuklah Komando Operasi Merapi yang dipimpin langsung oleh Komandan RPKAD Kolonel Carwo Edi Wibowo. Dalam operasi ini antara lain terdapat peristiwa ditembak matinya bekas Kolonel Sahirman, Kolonel Mariono, Letnan Kolonel Usman, Mayor Samadi, Mayor RW Sakirno, dan Kapten Soekarno. Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 1965, pasukan RPKAD ditarik dari Jawa Tengah kembali ke Pangkalan. Sementara itu, pada tanggal 22 November 1965, DNID tertangkap di daerah Jawa Tengah. Gerakan tersebut dipelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, baik dari mahasiswa dan juga pelajar seperti KAPI, KAPPI, KAMI, dan KAPI. Kemudian muncul pula gerakan dari para buruh yang disebut KABI, para sarjana disebut KASI, dari KAWI atau dari kalangan wanita, dari KAGI, guru, dan lain-lain. Kesatuan-kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat dalam G30S PKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 1966 muncul perasaan tidak puas yang menggugah hati nurani para pemuda, yang akhirnya tercetuslah Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan sebutan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Masalah tuntutan pembubaran PKI dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Soeharto tanggal 12 Maret 1966, sehari setelah menerima Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau yang dikenal Super Semar. Sejak itu dimulailah koreksi total atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama. Karena itu, tanggal 11 Maret 1966 dianggap sebagai permulaan Orde Baru. Selanjutnya mengenai peran PKI dalam gerakan 30 September tahun 1965. Pada tahun 1965, usaha PKI untuk menguasai pemerintah semakin ditingkatkan dengan menuntut supaya dalam tubuh ABRI diadakan naskah komisasi yang menempatkan komisaris-komisaris politik di dalam setiap angkatan untuk membina ideologi, doktrin, dan ajaran perjuangan bagi setiap prajurit ABRI. Dalam upaya menguasai pemerintah, PKI mengusulkan dibentuknya Angkatan Kelima Unsur Pertahanan Keamanan Republik Indonesia. Angkatan kelima ini diambil dari kalangan buruh dan petani yang dipersenjatai dan mendapatkan pelatihan militer. Namun usulan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima tidak disetujui dan ditentang oleh pihak Angkatan Darat. Kan tetapi, dalam kesempatan ini, tampaknya Aidit mendapatkan persetujuan Soekarno secara diam-diam, yang kemudian digunakan oleh PKI untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pada tanggal 31 Mei tahun 1965, Soekarno membicarakan tentang tawaran Zowi untuk mempersenjatai rakyat dan memerintahkan agar keempat angkatan bersenjata mengajukan rencana-rencana bagi pelaksanaannya. Ketegangan antara PKI dan TNI Angkatan Darat semakin diperburuk dengan munculnya isu Dewan Jenderal. Isu ini tidak lain bertujuan untuk memperburuk citra TNI Angkatan Darat di depan pemerintah dan rakyat. Isu ini disebarluaskan melalui anggota-anggota PKI yang aktif di berbagai lingkungan. Setelah isu Dewan Jenderal tersebar luas, tersiar pula tentang adanya kabar mengenai dokumen Gilchrist. Adapun isi dari dokumen Gilchrist yaitu pada dasarnya, Duta Besar setuju dengan posisi kita, tetapi meminta waktu untuk menyelidiki aspek-aspek tertentu dari masalah ini.
Menjawab pertanyaan saya tentang kemungkinan pengaruh kunjungan Banggar ke Jakarta, Duta Besar tidak melihat alasan untuk mengubah rencana bersama kita. Sebaliknya, kunjungan utusan pribadi Presiden Amerika Serikat akan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempersiapkan operasi yang sangat detail. Masa pergerakan kebangsaan. Masa-masa awal pergerakan nasional dalam mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perjuangan diplomasi hingga perjuangan bersenjata yang telah dilakukan. Pada perjuangan bersenjata sebenarnya sudah dimulai semenjak tercetusnya proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan 2 insiden bersejarah yang terjadi di Jakarta dan Surabaya. Cepatnya peningkatan pengaruh komunis mencerminkan buruknya keadaan ekonomi dan hubungan antara gerakan politik dan pemerintah Belanda. Revolusi Rusia 1917 mendorong pergerakan Indonesia waktu itu menjadi radikal dan sebagai bukti bahwa pemogokan yang terjadi setelah tahun 1922 yang dikendalikan oleh kaum komunis. Radikalisme kaum komunis menyebabkan pemerintah mengusir orang-orang Belanda pendiri ISDV dari Indonesia yang kemudian terjadi peralihan kepemimpinan yang diserahkan kepada orang Indonesia. Pada bulan Mei 1920, organisasi ini digantikan namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan pada tahun 1924 diubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1920, PKI bergabung pada Komintern Komunis Internasional yang merupakan forum dan pusat eksekutif bagi partai-partai komunis seluruh Indonesia. Sementara itu, PKI mendapatkan kekuatan di kalangan buruh sebagai akibat dari depresi ekonomi. Dalam melakukan propaganda, PKI memanfaatkan corak Indonesia yaitu dengan menumbuhkan kembali romantisme Majapahit. Sebagai masyarakat yang ada kesamaan derajat sebelum Belanda datang, bahkan sebelum Islam, juga mengungkapkan pahlawan-pahlawan seperti Diponegoro, juga ramalan-ramalan mistis seperti Ratu Adil. Model propagandanya cepat menarik simpati rakyat. Di Minangkabau, komunis disebarkan melalui agama Islam pada tahun 1916, Datuk Sultan Maharaja. Bangsawan, Kolot mendirikan Sarekat Adat ala Minangkabau. Pada tahun 1923, Datuk Batuah menyebarkan komunis Islam ke pelajar Minangkabau. Demikian pula di Jawa Barat, komunis disebarkan melalui komunitas Islam. Selanjutnya, saat kembali membangun partai di awal 1950-an, yang pertama kali dilakukan oleh PKI adalah pendidikan politik melalui kerja-kerja penerbitan dan penerjemahan. Di berbagai daerah mereka melakukan riset yang bertujuan untuk memahami konteks sosial masyarakat, guna menentukan program politik partai, termasuk salah satu wilayah yang penting adalah Jakarta. Kontestasi politik di Jakarta tidak selalu dapat dimaknai oleh perebutan hegemoni penguasaan wacana nasional. Meski dalam periode politik Indonesia 1950 sampai 1965, pertarungan wacana terjadi di antara 3 kekuatan besar yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Hal itu hanya diorganisir oleh pimpinan pusat organisasi 3 kekuatan besar di Indonesia yang pusatnya organisasi berkedudukan di Jakarta. Pemberontakan PKI 1948 berawal dari konflik politik antara Kabinet Hatta dan sayap kiri, pecahlah peristiwa Solo. Terjadinya konfrontasi militer antara pasukan FDR atau PKI dengan pemerintah. Sikap keras Hatta dengan tangan besinya penolakan PNI dan Masyumi untuk bekerja sama membentuk Front Nasional. Kekalahan militer di Solo memaksa PKI untuk mengambil tindakan melakukan pemberontakan bersenjata. Pada tanggal 18 September 1948 telah tersiar berita bahwa kaum komunis di Madiun telah melakukan perebutan kekuasaan. Berita tentang terjadinya Job de Etat tersebut mula-mula disiarkan oleh harian Murba di Surakarta. Malahan jauh sebelumnya harian ini telah mensinyalir bahwa PKI akan segera mengadakan pemberontakan. Pemerintah mengumumkan bahwa di kota Madiun oleh dan di bawah pimpinan PKI dengan memakai tenaga salah satu kekuasaan Brigade TNI di Jawa Timur telah dilakukan penyerangan atas alat-alat kekuasaan negara dan pergantian pemerintahan daerah secara tidak sah. Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dimulai pada jam 3 pagi setelah terdengar tembakan pistol 3 kali sebagai tanda dimulainya gerakan non-parlementer oleh Kesatuan Komunis yang disusul dengan gerakan perlucutan senjata.
Perebutan kekuasaan ini berjalan lancar. Kemudian mereka mengibarkan bendera merah di depan balai kota. Melalui radio Madiun, pimpinan pemberontak mengadakan pidato-pidato penyerangan terhadap pemerintah. Di samping itu, pertahanan kota Madiun sebelumnya praktis sudah dikuasai oleh pasukan Brigadir 29.121. Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Di mana dalam dokumen tersebut FDR atau PKI antara lain merencanakan yang pertama, pasukan yang ada di bawah pengaruh atau pro-PKI musuh ditarik mundur dari medan pertempuran dan ditempatkan di daerah strategis bagi mereka. Yang kedua, daerah Madiun dijadikan daerah gerilya sektor yang kuat untuk melanjutkan perjuangan Oplang Terminj. Dan yang ketiga, daerah Solo dijadikan Wild West agar perhatian umum tertuju ke sana. Yang keempat, di samping tentara resmi didirikan tentara ilegal. Yang kelima, diadakan demonstrasi besar-besaran kalau perlu dengan kekerasan. Selama tanggal 18 sampai 25 September, pasukan PKI musuh dapat menduduki Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin oleh Mayor Ditko, Letkol Iskandar, dan Letkol Jadau sebagai bezeting. Komandannya ialah Suitojo. Pada tanggal 23 September 1948, PKI musuh telah mengadakan pemecatan kepala-kepala desa dan mengadakan pemeriksaan uang kas. Di daerah-daerah Madiun seperti Ngawi, Ponorogo, Purwodadi, dan lain-lain, PKI juga melakukan penangkapan dan pembunuhan kejam. Dari kalangan agama maupun pengikut TNI, banyak yang dibunuh. Demikian presentasi dari kelompok 6 yang mengangkat materi dilema Partai Komunis Indonesia. Kami selaku penyaji memohon maaf apabila dalam menyajikan materi masih banyak kekurangan dan